Shalom jemaat, saya percaya dimanapun saudara berada, semua dalam keadaan bersuka cita, amin. Hari ini kami mulai lagi ibadah online pada hari Minggu. Kami percaya Tuhan bahwa dimanapun kami berada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami buka ibadah kami ya Tuhan, bersatu dalam doa. Terima kasih buat penyertaan-Mu di minggu-minggu kami Tuhan. Buat semua pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini kami bersatu hati, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, apa yang tidak pernah dilihat mata. Yes. Kami percaya Tuhan Kau selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Yesus, Kamu mau siapkan hati kami Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami perlu arahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar apapun firman yang disampaikan Tuhan bisa menjelikan mata hati pikiran kami Tuhan. Yes Tuhan, Engkau pakai gembala yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apapun pesan yang mau Engkau sampaikan bisa sampai ke hati kami Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan. Kamu angkat pujian firman-Mu berkata Kau bisa Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tentang
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yes, Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, saya serahkan Tuhan. Ku berserah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan,
Kiranya Engkau menguduskan tubuh jiwa roh kami dalam nama Yesus. Pengkudusan pentahirannya bersama Engkau ya Bapa. Urapi kami dengan urapan yang baru. Berikan kami talenta demi talenta ya Bapa. Oh Tuhan, pimpinlah kami Tuhan pada hari ini, supaya kami duduk diam dengan firman Allah. Pengurapan-Mu turut atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu, biar firman Tuhan ditaburkan hanya bersama Engkau Tuhan. Dan kami yang mendengar firman Allah akan mendapatkan berkat daripada Engkau. Terpuji nama-Mu Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua. Luar biasa. Ya, saya sebut ya, saya sapa dulu ya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menonton YouTube pada pagi hari ini. Apa kabar saudara? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, waktu berjalan dengan cepat. Sekarang sudah kurang lebih menjelang 3 bulan lebih kita ya stay at home. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan dari semua ini. Ya, ini sudah awal Juli. Dan saya percaya Bapak Ibu semua juga sudah merasakan kerinduan ya untuk datang beribadah di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Sama saudara, saya juga sangat rindu. Makanya salam sehati ya. Saya percaya kita semua berusaha untuk tetap sehat ya, amin. Ya, doa kita setiap malam biar Tuhan menyertai kita, kesehatan saudara, kesehatan saya itu penting. Karena apa saudara? Kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik. Kalau kita sehat, kita bisa melihat keluarga kita dengan senang ya. Bagaimana kalau dia tidak sehat? Ya, kita doakan saudara. Karena semua ini kita tidak tahu ya. Virus corona kalau kita lihat Indonesia saat ini semakin lama semakin banyak. Masalah semakin lama semakin banyak. Tapi saudara takut ya. Sebagai anak Tuhan saya katakan jangan takut. Karena setiap persoalan hidupmu Tuhan akan buka jalan. Setiap masalah hidupmu ada solusi yang Tuhan berikan. Setiap doamu ada jawaban dari Tuhan. Ya, jangan takut saudara. Kita boleh melihat suasana begitu mencekam ya di Jakarta, di luar negeri ya. Tapi di Indonesia puji Tuhan saudara, masih aman, masih damai ya. Karena apa? Ya, kita mau saling berbagi ya. Kalaupun masih ada korban-korban atau yang kena sakit COVID ini, kena COVID-19 ya, kita hanya bisa doakan saja. Lalu jaga jarak, atur kehidupan saudara hari lepas hari, jaga kesehatan saudara. Jangan lupa makan suplemen, makanan yang sehat, dan minum air hangat. Dan semuanya itu harus saudara ikuti. Cuci tangan ya, pakai masker, dan juga jaga jarak. Untuk itu hari ini kita mau membahas firman Tuhan mengenai iman yang bertumbuh. Setiap orang punya iman, saya percaya. Pada saat saudara percaya Tuhan Yesus, saudara punya iman ya, iman percaya ya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus secara pada saat Tuhan Yesus hidup di dunia ya, tapi kita percaya ya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus pada saat dia bangkit, tapi kita percaya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus pada naik ke surga, tapi kita percaya. Itulah iman saudara. Di mana iman itu bisa bertumbuh ya. Pada saat orang mau dibaptis, dia sudah punya iman, dasar iman, dan dia mau dibaptis. Dan pada saat dia dibaptis, dia bertobat. Dan iman itu mulai diproses. Ada pertumbuhan iman. Ya, mari kita baca Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu tapi kita tidak lihat.
Itulah iman, saudara. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga punya harapan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada hidup saudara. Bagi yang sakit mungkin berharap bisa sembuh, ya. Tapi saat mereka berharap, mereka belum melihat, ya, belum melihat kenyataannya. Tapi dia punya iman. Nah, untuk mencapai itu semua, ya, untuk menggapai harapan itu ada pertumbuhan iman namanya, proses, ya. Kita buka lagi Matius 17 ayat 20. Ya, dikatakan Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bayangkan saudara, Tuhan katakan, ya, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung, ya. Tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau saudara lihat biji sesawi itu kecil sekali, ya. Saya pernah ke Israel, biji sesawi itu seperti ketumbar, lebih kecil lagi. Dan biji sesawi itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang rindang dan tinggi sekali, kurang lebih ada 5 meter, ya. Bayangkan saudara, dengan iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Berarti saudara, Tuhan mau saudara punya iman, ya. Dasar kekristenan itu ada iman, saudara. Kalau saudara tidak punya iman, ya, saudara harus menggali bagaimana caranya saudara bisa mempunyai iman, ya. Karena iman itu tidak kelihatan, tapi saudara percaya, ya, luar biasa. Bagaimana iman itu berakar? Kita buka Kolose. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iman berakar karena saudara hidup dalam Dia, hidup dalam Yesus Kristus. Yesus hidup dalam diri saudara. Dan orang akar dari iman itu adalah ucapan syukur. Kalau saudara punya ucapan syukur setiap hari, itu akar dari iman saudara. Ingat ya, jadi tiap hari jangan kecewa loh. Jangan ngegerutu, jangan kesal, jangan benci, jangan marah, jangan dendam. Oke? Bersyukurlah atas kehidupan ini. Apapun kehidupan saudara saat ini, kondisi saudara, ya, suasana hidup saudara, mungkin penghasilan pun berkurang, ya. Mungkin ada yang di PHK. Tapi ingat, dasar akar dari iman itu, ya, berakar itu harus bersyukur. Saya percaya orang yang mempunyai iman yang kuat terhadap Tuhan, dia tidak pernah kecewa. Karena dia tahu Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Makanya ucapan syukur itu sebagai akar dari iman, ya. Jadi sekarang ingat saudara, bersyukurlah tiap hari pada Tuhan. Itulah akar iman saudara. Nah, kita akan masuk lagi ke dalam bertumbuh, ya. Punya akar. Lalu kalau pohon itu kan saudara bayangkan pohon mangga, ya. Pohon mangga itu kenapa dia lebat, tinggi, besar, batangnya besar, dan akarnya kuat, ya, seperti itu. Jadi kita udah bikin akar dulu nih, ya, akarnya dibikin kuat dulu. Setiap hari disiram akar itu dengan apa? Dengan air. Air apa? Air kehidupan kalau hidup kita, yaitu firman Tuhan. Dikasih pupuk, ya, supaya apa? Bertumbuh, kuat akarnya, batangnya itu jadi kuat.
ya. Pada saat akar itu kuat, batang itu pun akan kuat, saudara. Kalau saudara lihat pohon cabai, akarnya kecil, saudara, tipis, ya, jadi cepat mati. Setelah berbuah langsung mati. Tapi kalau pohon mangga, makin tua buahnya makin banyak, ya. Nah, kita ilustrasi seperti pohon mangga, ya. Jadi saudara sudah punya akar, yaitu bersyukur, hidup dalam Dia, ya, hidup dalam Tuhan. Artinya Tuhan Yesus hidup dalam diri saudara juga, ya. Dan saudara punya ucapan syukur setiap hari. Nah, bertumbuh, kita buka Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 13. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ingat saudara, bertumbuh, apakah saudara punya iman yang dewasa atau iman anak-anak? Seperti anak kecil, cengeng saudara, gampang nangis, gampang tersinggung, gampang marah, gampang kesel, gampang kecewa, ya. Anak kecil kalau nggak dikasih susu nangis, ya. Kalau nggak dikasih mainan, kalau di mall uling-ulingan dia, ya, karena bisa dia tarik papanya, mamanya, dia teriak-teriak di situ tanpa menghiraukan orang lain di sekitarnya. Dan anak kecil maunya apa yang dia mau harus diturutin. Tapi beda saudara, kalau iman yang dewasa, iman yang mengerti akan yang baik dan yang jahat. Ayo saudara, gimana iman hari ini? Jadilah iman yang dewasa saudara, supaya kita tahu apa tujuan hidup kita. Ya, banyak orang kenapa hidupnya ragu-ragu karena dia tidak tahu akan hidup ini mau kemana saudara. Ya, khususnya kalau orang sudah hopeless, artinya hopeless itu udah nggak ada harapan, perasaan dia. Tetapi secara kalau di mata Tuhan, setiap orang punya berkat, punya talenta, punya potensi yang ada dalam hidupnya, di dalam dirinya, yang harus digali keluar menjadi karya Tuhan. Amin. Meskipun dia usia masih kecil atau sudah dewasa atau sudah tua, tidak ada masalah di bagi Tuhan. Yang Tuhan lihat, maukah engkau potensimu digali menjadi karya Tuhan? Jadi jadilah bertumbuh saudara. Iman yang bertumbuh, iman yang kuat, batangnya kuat. Kayak pohon mangga, kalau kita bayangkan tadi akarnya sudah kuat, saya percaya batangnya pasti gede, ya, dan kuat, ya. Saudara naik pun tidak akan roboh. Tapi kalau sudah naik ke pohon cabai, ya, jangan naik saudara, ditolak aja, dia akan jatuh. Nah makanya jadilah iman yang kuat, berdewasa, ya, iman yang dewasa. Jadi saya percaya kalau Bapak Ibu saat ini sudah mempunyai iman yang dewasa, apalagi Bapak Ibu setiap hari ada pesta keluarga dengan firman Tuhan, kalau ada setiap hari Minggu, dan kalau rajin ke gereja. Dan yang paling penting tuh saudara, iman dewasa itu iman yang melakukan firman, ya. Ya. Saudara mau melakukan firman, bukan hanya mendengar tapi melakukannya. Karena itulah pertumbuhan saudara. Di dalam pertumbuhan perlu proses gak? Perlu saudara. Prosesnya bagaimana? Seperti anak remaja. Pada saat dia masih kecil, dia menjadi remaja. Itu proses saudara. Namanya akil balik, ya. Jadi kalau anak remaja itu kalau udah mulai umur 12 tuh udah mulai malu-malu. Beda umur masih di bawah 12 tahun. Dia sudah mulai merasa dirinya dewasa. Ya, apalagi wanita, ya. Anak wanita ini lebih cepat dewasanya. Nah, lalu dia mulai merasa dirinya mulai harus lebih rapi, ya. Yang tadinya mungkin asal-asalan dandannya, yang mungkin tadinya cuek, ya, yang tadinya
pakai baju juga asal-asalan, apa aja dikasih pakailah. Tapi setelah umur 12, naik ke 13, naik ke 14, dia mulai mengatur dirinya, mulai dewasa. Itulah proses, saudara. Akil balik, ya. Di mana dalam proses itu ada masalah demi masalah yang dia harus hadapi. Nah, kalau akar yang gak kuat, saudara, dia akan selalu depresi, selalu kecewa. Tapi kalau akarnya kuat dalam Tuhan, dia percaya pada saat pertumbuhan proses itu ada Tuhan Yesus yang terus mendampingi dia, yang menuntun dia, yang membimbing dia, dan yang menyelamatkan dia. Karena apa? Karena dia kuat, dasarnya kuat, akarnya, ya. Makanya iman itu harus punya dasar yang kuat, punya bertumbuh dengan proses, dan juga mengandalkan Tuhan. Jangan pada waktu proses mengandalkan diri sendiri. Ya, makanya anak muda, ya, kalau mau punya pacar, ingat saudara, ya, apakah orang itu seiman? Tidak. Banyak masalah nantinya. Terlanjur jatuh cinta, terlanjur jalan dengan orang itu, akhirnya tidak seiman. Akhirnya jadi masalahnya besar. Tetapi kalau saudara tahu dari awal punya dasar konsepnya, akar kuat, saat berkenalan saudara lihat, oh iya, ini percaya Tuhan, ini orang sudah percaya Yesus, ini orang rajin ke gereja, ini orang anak Tuhan, sama seperti saya baru mau. Artinya bukan berteman, ya, untuk melanjutkan hubungan pacaran, ya, pendekatan, ya. Jadi pada saat dia mau menikah pun gampang, saudara. Karena apa? Sudah persiapan dari awal, ya, bukan hanya terlanjur cinta. Jadi kadang-kadang orang tuanya bingung, anaknya sudah dapat di luar, ya, kepercayaan, ya, di luar imannya. Nah, sehingga apa jadinya? Pada waktu mau menikah, wah, kewalahan, saudara. Harus salah satu dibaptis, ya. Karena dalam waktu menikah terus dua-duanya harus dibaptis. Kalau pasangan saudara belum dibaptis, kalau mau diadakan di gereja, makanya orang itu harus dibaptis. Nah, itu biasanya komplikasi di situ. Ya, kalau dia mau, kalau enggak gimana? Ya. Nah, ada orang bilang, nggak apa-apa, nanti udah kawin juga bisa kok dia ke gereja. Susah, saudara. Ya, kita lihat banyak bukti, saudara. Ya, bintang film, ya, mereka menikah awalnya harmonis, ya, karena cinta katanya. Terus punya 1, 2, 3 anak. Akhirnya pas lahir, udah mulai anak itu mulai mode remaja, anak itu kan harus memilih. Nah, di situ ada kontradiksi biasanya, ya, mulai masalah demi masalah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya, ya, kita lihat tragis banget, ya, ada yang bercerai. Kita tidak mau seperti itu, saudara. Makanya persiapkanlah akar yang kuat di dalam Yesus. Amin. Akarnya kuat dulu baru bisa bertumbuh. Kalau akarnya nggak kuat dari pohon cabai, saudara, ya, gampang mati, saudara. Ya, saya punya pohon cabai di rumah itu udah berbuah-buah, sekarang rontok semua, nggak ada buah-buahnya lagi. Kenapa? Dia akarnya kurang kuat. Coba lihat pohon mangga, kalau dia sudah berbuah, setiap berapa bulan sekali mereka dia pasti berbuah. Ya, terkadang kalau lagi musimnya buahnya banyak sekali. Ya. Ya, kita baru lihat sampai bertumbuh, ya. Nah, yang ketiga, ya, berbuah, ya. Berbuah ini kita buka Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Ya. Kita baca. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buahnya yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Kalau saudara tidak berbuah, kalau saudara punya pohon tidak berbuah, dipotong, saudara. Ya, daripada ribet, saudara. Ya, udah nanam pohon capek-capek, berharap buahnya, lalu tidak berbuah, akhirnya dipotong, ditebang. Ya, makanya jadilah orang Kristen berbuah-buah yang menghasilkan karya, ya, melayani Tuhan,
punya karya yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Kesaksian demi kesaksian saudara akan terima. Buah dari iman itu sendiri adalah mujizat. Kalau saudara mengimani sesuatu, berdoa, dan pada saat saudara diproses dan berbuah, saudara menerima apa yang saudara imani itu terjadi. Makanya buahnya itu adalah kesaksianmu. Setelah menerima iman itu dari iman yang kau imankan itu dari Tuhan, jadilah saksi Tuhan, saudara. Itulah buah-buah yang harum, ya, di mata Tuhan. Ya, jadi saudara tahu bahwa berakar, bertumbuh dan berbuah itu ada prosesnya, ada awalnya, ada proses, ada akhir. Nah, saya percaya kalau kita semua, contohnya anak kuliah, pada saat dia mulai belajar dari A, B, C, D, itu akar, saudara. Mulai belajar berhitung, ya, mulai dari matematika, lalu mulai lagi belajar bahasa, mulai lagi belajar lagi, naik lagi biologi dan lain-lain dan seterusnya. Nah, pada saat dia SMA, dia itu diproses, saudara, ya, bertumbuh. Dia menjadi SMA, dia kuliah, ya, dia ambil jurusan yang dia mau, dan setelah itu dia lulus dari S1, ya, di mana dia mau berbuah, yaitu pada saat dia mendapatkan pekerjaan. Ya. Di dalam pekerjaan dia berprestasi yang baik. Kenapa? Apa yang ilmu yang dia ajarin selama sekolah itu dia pakai dalam pekerjaannya. Segala keteladanan, ketaatan, kesetiaan dia pakai dalam pekerjaannya. Sehingga dalam pekerjaannya dia sukses, dia berhasil. Nah, pada saat dia berhasil, dia bersaksi di mimbar bagaimana Tuhan memprosesnya, bagaimana Tuhan memberikan dia berkat, bagaimana Tuhan memberikan dia, ya, harapan yang selama ini dia inginkan tercapai. Itulah buah-buahnya. Jadi saudara, buah roh itu juga ada di sini dalam artian secara ini buah roh, saudara, ya. Jadi saudara harus punya rasa bahwa hidup ini kita harus, ya, berbuah, ya. Contohnya kalau pasangan suami istri pun kalau menikah, buahnya apa? Buah kasih, yaitu karunia anak, saudara, ya. Kalau saudara sekolah, buahnya apa? Saudara bisa melakukan pekerjaan yang baik di masyarakat, bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi keluargamu, kebanggaan bagi keluargamu. Itulah buah-buah saudara lakukan. Kalau di gereja bagaimana? Ya, buah-buah itu pelayanan. Jadi apapun ada buahnya, saudara, tergantung situasi mana saudara berada. Nah, di dalam pandemi COVID-19 ini, selain kelihatannya banyak proses, ya, kalau kita lihat prosesnya yang mengerikan juga, ya, karena ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang sembuh juga, ya. Tapi satu hal, ya, buahnya itu saudara jadi bersih hidupnya. Kenapa? Saudara harus rajin cuci tangan, ya, saudara harus rajin, ya, rajin berdoa. Saudara harus juga atur waktu saudara setiap hari. Kenapa? Ya, karena beda, saudara. Kalau dulu mungkin hidupnya serampangan, pulang malam, pulang pagi. Sekarang nggak bisa lagi, ya. Nah, itu buah-buah juga. Meskipun kalau kita lihat dari hasil COVID-19, saudara, seluruh dunia mengalami hal yang sama, ya. Tuhan bisa nggak tolong kita? Bisa. Makanya, hayu, saudara, iman berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Jadi kalau yang saudara sedang sakit sekarang, dalam keadaan sakit, ya, percaya sama Tuhan Yesus. Dengan iman saudara, ya, minta Tuhan tolong kesembuhan, dengan pilunnya disembuhkan. Tapi ingat, saudara, akarnya harus kuat, ya, dan prosesnya saudara harus ikuti. Lalu ada buahnya baru, ya. Jadi banyak hal, ya. Jangan orang bilang bahwa beriman, ya, beriman itu kita berkata iman itu gampang. Tapi bagaimana iman itu saudara lakukan, saudara hidupkan dalam hidup saudara, itu nggak gampang, saudara. Perkatakan, iman itu harus diperkatakan setiap hari.
firman yang diperkatakan setiap hari. Ya. Contohnya sekarang, orang bilang dalam COVID-19 ini baca Mazmur 91, baca Mazmur 23. Nah, sekarang saya tanya pada saudara yang ada sekarang. Apakah saudara baca itu terus atau saudara tinggalkan? Sudah baca-baca yang lain. Ya. Atau Mazmur 23. Ya, Yesus adalah gembalaku. Ya. Apakah saudara baca terus atau saudara sudah tinggalkan, lupakan? Nah, itu juga salah satu iman. Proses, ya. Kalau saya berusaha dengan keluarga, tetap itu saya lakukan. Saya baca tiap hari Mazmur 91 dan Mazmur 23 kita nyanyikan. Supaya apa? Menjadi rema. Jadi firman Tuhan yang diperkatakan setiap hari, diucapkan, ya, dan diimani, ya. Baik pikiran, hati kita itu harus sinkron, saudara, harus sama. Makanya nanti ada buahnya, ya. Jadi banyak hal, ya. Apapun pergumulan saudara sekarang, saudara asal mengimani, ya, ayat firman Tuhan, katakan, perkatakan, baik itu perkataan, ucapan, tindakan, pikiran, perasaan saudara sama, akan menjadi mujizat Tuhan. Ada kuasanya, ya. Tapi ingat saudara, harus lewat 3 tadi, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, saudara tidak menggapai harapan saudara, ya. Apa yang saudara imankan itu tidak tercapai. Makanya orang bilang, wah, doa saya nggak dijawab-jawab Tuhan nih. Saya udah berdoa setahun tapi nggak dijawab Tuhan. Berarti saudara tidak mengulang terus, tidak konsisten, ya, tidak konsisten dalam firman yang saudara imani, ya. Saudara ganti sini, ganti sono, ganti sini, ganti sono, ya. Saya mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Sebetulnya setiap hari pun kita mengalami mujizat. Seperti saudara tiap hari bisa nafas, ya, bisa bangun tidur, itu pun udah mujizat sebetulnya, ya. Tetapi mujizat yang kita imani yaitu harapan. Harapan hidup kita untuk kelanjutan ke depan bagaimana? Ya, kayak dulu mama saya berharap punya gereja itu lantainya di bawah, ya, bukan di atas. Dulu kita gereja lantai 3. Tapi sayangnya waktu kita mau renovasi, dia sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya dia pasti senang saat ini melihat bahwa gerejanya ada di lantai dasar. Itu adalah iman saudara, ya. Saya juga dulu berharap punya gereja ini, ya. Kalau di atas kita capek, ya, naik ke atas tangga, ya. Tapi puji Tuhan, harapan itu sudah tercapai. Kita mengimani, meskipun dalam prosesnya juga ada saudara. Gereja kita pada saat dibangun, ya, ditinggal saudara, ya. Tukangnya tidak bekerja lagi di sini, dia pulang kampung, lalu gereja setengah jadi. Apakah saya tinggal aja? Tidak saudara. Saya lanjutkan dengan orang lain, ya. Akhirnya apa? Jadilah gereja seperti ini. Ya, puji Tuhan, suasananya bersih, tempatnya enak, nyaman, dan juga lantai dasar, sehingga kita keluar masuknya gampang, ya. Jadi harapannya tercapai, ya. Kita mengimani. Jadi Bapak Ibu sekarang, ayo kita mulai. Apapun iman saudara, saya tidak tahu, saudara yang tahu, ya. Perkatakan di hadapan Tuhan. Tapi ingat saudara harus punya akar yang kuat. Bisakah saudara bersyukur setiap hari sama Tuhan Yesus? Bisakah saudara mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saudara? Bisakah saudara hidup tanpa iri hati, dendam, sakit hati, kecewa? Itu dasar dari iman saudara. Lalu mulai bertumbuhlah iman itu. Perkatakan firman setiap hari, ucapkan setiap hari, sampai iman itu, apa yang saudara harapkan itu terjadi. Saudara akan melihat buahnya. Setelah iman itu tercapai, jadilah saksi Tuhan. Dimanapun saudara bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan orang yang saudara saksikan, mereka akan melihat terimpartasi
Apa yang saudara alami mujizat itu, mereka bukan mengalaminya. Itulah buah-buahnya, saudara. Mari kita bersama-sama sekarang mengimani bangsa ini, Indonesia pun akan dilawat Tuhan. Akan banyak orang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan yang sakit, ada kesembuhan ilahi terjadi. Tuhan turun tangan, memberikan belas kasihan-Nya turun atas orang-orang yang sakit. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dengan bilur Yesus disembuhkan. Dan bagi orang yang kehilangan pekerjaan, kita doakan supaya mereka dapat pekerjaan yang baik. Bagi mereka yang mungkin saat ini depresi, takut, kecewa, kita doakan supaya mereka bangkit dan mereka berpaling, ya, arahnya kepada Tuhan Yesus sekarang. Fokus lagi kepada kebenaran firman. Jangan melihat kiri dan kanan. Suasana boleh terjadi apapun juga, tapi saudara fokus iman saudara kepada Tuhan Yesus, bahwa di dunia ini hanyalah sementara. Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya, ya. Imanilah untuk keluarga saudara, untuk anak-anak saudara, supaya mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi orang yang dipakai Tuhan dalam perusahaannya, menjadi orang yang bisa, ya, memberikan dampak untuk banyak orang lain. Ya, itu saja. Saya percaya pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama punya iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Biarlah sebuah ini akan buah yang manis di dalam setiap keluarga dan lepas keluarga. GBI Istanbul Fat. Ya. Firman Tuhan hari ini sangat simpel, sangat sederhana. Tapi ingat saudara, iman adalah dasar daripada kekristenan. Kalau saudara punya iman yang kuat, punya dasar yang kuat, akar yang kuat, saudara tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh suasana apapun juga. Saudara tidak lagi melihat orang selingkuhan saudara yang menyakiti saudara, tapi saudara melihat Tuhan Yesus yang setia dan yang baik dan senantiasa menyertai kehidupan saudara. Seperti waktu saya masuk Kristen, saya mulai dibaptis. Hamba Tuhan bicara kepada saya, kalau saudara percaya Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Jangan lihat hamba Tuhan, jangan lihat pengerja, jangan lihat jemaat-jemaat mungkin ada kekurangannya, tapi lihatlah Tuhan Yesus yang sempurna. Saudara tidak akan kecewa, ya. Saya percaya jemaat Tuhan semua yang ada pagi hari ini, buanglah semua sampah-sampah di hati kita, ya. Percuma saudara kalau ikut Tuhan masih punya rasa sakit hati, kecewa, ya. Itu harus dibereskan dulu saudara mulai hari ini, ya. Masih kita masuk ke zaman kudus, ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk dalam zaman kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus.
Bapa kami dalam surga dikuduskan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pagi hari itu kami masuk dalam perjamuan-Mu ya Bapa. Kami makan dan minum bersama-sama dengan Engkau. Kuduskan terlebih dahulu Tuhan tubuh, jiwa, roh kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara buka di dalam perjamuan kudus ini ada roti, saudara. Roti ini ada firman Tuhan. Ya, saya bacakan firman Tuhan yang ada di saya, lalu juga kamu ya. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Ya, Tuhan katakan jangan khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pribadi sebelum kita masuk perjamuan kudus. Ya, amin. Kita akan roti tinggi di atas kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tangan sudah melambangkan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman percaya dalam nama Yesus. Angkat anggur saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur dan tangan saudara melambangkan darah Yesus? Minumlah dengan iman percaya dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan
kita ambil tindakan roh putih, taruh tangan saudara di daerah saudara. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, tubuh kami yang lemah sudah diberikan tubuh yang kuat, karena tubuh Yesus yang sempurna turun atas kami dalam nama Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau dosa-dosa kami sampai hari ini, detik hari ini, sudah diampuni oleh Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pengorbananmu di kayu salib, dengan darahmu yang dicurahkan, yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami terima pengampunan ini Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa, kami juga bersyukur kalau hari ini, kalau ada tubuh kami yang sakit, sel-sel kami yang sakit dan lemah Tuhan, Kau ciptakan sel yang baru, yang Kau ciptakan secara mujizat Tuhan, secara ajaib, diberikan kepada kami, turun atas kami, sehingga tubuh kami yang sakit disembuhkan dengan pilur-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Inilah iman percaya kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, atas segala kasih-Mu yang sempurna Kau sudah curahkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita, saudara, bangkit berdiri. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Isa dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persembahan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita percaya dan sudah diberkati. Kita sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.